Udahlah kayak dilanjutin aja nih presiden yang sekarang nih. Ini pemilu ini akan tetap diadakan di tahun 2024. Kamu pribadi pro atau kontra? Aku sih Hai guys, balik lagi sama gue dan juga Asfar. Welcome back to our podcast. sebelum kita ngobrol-ngobrol Asfar, gak bosan-bosan nih gue ingetin buat teman-teman untuk kunjungi portal berita yang kita punya peristiwa24.com dan juga follow semua akun media sosial yang kita punya. Ada Instagram, Facebook dan juga Stack Video. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di description box di Wajib bawah. subscribe ya. Wajib dong, karena konten-konten kita ini menarik-menarik banget ya nggak sih? Informatif. Sampai bleber betul sekali gitu maksudnya. Aku deg-degan ketemu kamu. Kenapa deg-degan? Padahal bukan es kelapa. Lucu loh, jadi pelawak kali ya. Karena kalau jadi pelakor kan itu ngeri. ini temanya bukan pelakor, jangan bahas pelakor siap. dong. Oke, hari ini kita mau bahas soal apa nih? Asal ini kayak berat banget. Ya Berat gak sih? badan. Berat dosamu. Hari ini kita membahas apa? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan, tapi pembahasannya agak cukup lumayan ramai nih diperbincangkan, Iya. bahkan di media sosial, di Wow. Twitter, bahkan sekarang sedang hangat-hangatnya mahasiswa juga sedang berdemo. Iya, kenapa tuh Mas demo? Biasalah, Biasalah. Tapi mungkin ya namanya kita negara demokrasi ya. mengeluarkan aspirasi. Ya, apalagi kan mahasiswa-mahasiswa ini adalah calon Penerus generasi bangsa. Penerus bangsa. Asik. Kalau kita penerus Apa? harapan masa depan bangsa juga. Iya dong. Jadi salah satu tuntutan demo yang dilakukan mahasiswa adalah meminta ketegasan presiden terkait dengan wacana penundaan pemilu. Tanggapan kamu gimana? Sebenarnya ya dari kemarin banyak ramai di media sosial terkait dengan penundaan pemilu, bahkan juga deklarasi udahlah kayak dilanjutin aja nih presiden yang sekarang nih yang Tapi dipimpin oleh Pak Jokowi ini. Menurut kamu kenapa bisa mencuat wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden? Sebenarnya karena mungkin orang melihat dari kinerja yang diberikan oleh presiden yang sekarang, katakan Pak Jokowi ya gitu, sudah 2 periode ya, dari segi infrastruktur oke lah. Sabar, gitu. Pak. Dari segi infrastruktur oke lah gitu. Tapi kan juga kita pengen sosok yang baru gitu, pengen sosok yang kamu pribadi pro atau kontra? aku sih Raja. Jadi menurut aku sih kenapa bisa mencuat atau kenapa bisa ramai diperbincangkan, karena kan namanya seorang, biasanya pemilu kan digelar 5 tahun sekali. Nah kan ini udah dua periode ini udah belum diganti nih. Nah kita butuh sosok yang baru gitu, meskipun Presiden Jokowi ini ya keren lah gitu, kalau bisa dikatakan infrastruktur sekarang juga banyak bangun ini itu, di mana-mana jebolan inovasinya juga banyak sekali, apalagi pandemi banyak akselerasi percepatan di mana-mana gitu. Tapi kan mungkin kenapa bisa rame, mungkin orang-orang juga butuh orang yang apa ya, intinya pengen ada gebrakan baru, pengen coba ya biar sudah cukuplah 2 periode gitu, ketika ke depannya mau yang pemilu kan biasanya rame dengan parpol apa-apa gitu, pasti kan mungkin masyarakat juga udah mulai pengen merasakan lagi kayak tadi misalkan Euforia dari pemilihan betul. umum ke TPS, kampanye. Cuman gini, mungkin yang tadi seperti Asfar bilang, kalau mungkin orang sudah merasakan bahwa betapa kerennya Jokowi ya, pembangunan infrastruktur, ada pun juga kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran ke masyarakat. Mungkin itu yang beberapa waktu belakangan ini bergulir bahwa ada wacana penundaan pemilu. Salah satu faktor lain bisa jadi terkait dengan anggaran. Betul. Kan mereka bilang kalau saat ini masih pandemi, walaupun memang ekonomi sudah mulai pulih, cuman kan anggaran yang sebenarnya bisa dialokasikan ke hal-hal pemulihan lain, ekonomi, membantu rakyat, tapi iniin ke pemilu. Iya, jadi ya ada
beberapa pihak mungkin yang merasa bahwa sudah anggaran yang dipakai untuk pemilu sebenarnya bisa dipakai untuk hal lain, apalagi kan Jokowi juga kinerjanya bagus, ya siapa tahu gitu kan bisa menjabat 3 periode. Cuman nggak cuman ya wacana itu pertama kali kalau di Indonesia kan, kalau misalnya ada perpanjangan masa jabatan presiden, sebenarnya di luar negeri juga ada kan. Betul. Banyak beberapa negara yang bahkan ada yang sampai beberapa periode gitu kan. Ya cuman mungkin ini di Indonesia karena negara belum kita ada demokratis aturannya, juga. iya kan. Jadi masih jadi polemik lah wacana penundaan pemilu ini. Tapi tadi malam nih Presiden Jokowi udah declare bahwa artinya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari 14 itu Februari. Nah, bakal ada pemilu. Berarti dong kita nggak tahu nih siapa calon-calonnya gitu, siapa orang-orang yang akan melanjutkan roda kepemimpinan dari Presiden Jokowi ini. Penasaran nggak? Udah kayak sinetron aja, penasaran atau enggak? Sebenarnya gini, dengan Presiden bilang seperti itu, sudah ada tanggal pemilu yang tetap, yang pasti, dan juga kan beberapa waktu yang lalu juga Presiden udah ngomong, marah bahkan ke menteri-menterinya, jangan pernah ada menteri yang ikut berpolemik wacana penundaan pemilu. Nanti dikirain kita nggak kerja. Fokus kerja aja, kayak gitu kan sesuai jargon Jokowi, kerja. Kalau kita kerja mampus, kerja COVID. Coy. Hai gak nah, ini ya. Salah satunya segala menteri segala urusan. Pastinya mau bilang gue. Nah, itu digadang-gadang. Termasuk apa? Gue sebut kan? Boleh dong, nggak termasuk apa-apa. Pak Luhut juga kemarin. Ya udahlah, ngapain gitu kan ngeluarin anggaran, kata Pak Luhut gitu, ngapain ngeluarin anggaran bermiliar-miliar, bertriliun-triliunan bahkan buat anggaran pemilu. Uangnya tadi sempat dipakai buat kayak mending apa-apa gitu kan. Terus juga memang kemarin sempat dikonfirmasi sih kan setelah Pak Jokowi marah itu kan, katanya ya udahlah Luhut fokus terhadap perbaikan pemulihan ekonomi, meskipun gak bisa pungkiri bahwa Luhut sangat memuji sekali kepada kinerja Pak Presiden, karena ya Luhut selalu mengagung-agungkan Jokowi. Bahkan ada beberapa survei yang udah mulai bermunculan bahwa ada yang setuju, ada yang gak setuju. Ya kenapa sekarang bisa sampai ada demo? Karena tuh masyarakat khususnya mahasiswa, mereka menilai bahwa statement Jokowi ini kayaknya kurang tegas, kayak ngambang gitu. Dia mungkin beberapa waktu lalu sebelum dia bilang declare bahwa ya pemilu udah pasti tetap tanggalnya 14 Februari, nggak akan ada perubahan lagi kan. Dia sempat ngomong bahwa itu inspirasi gimana, pasti tanya gimana tanggapan Bapak soal wacana penundaan pemilu, masyarakat mau Bapak tuh masa jabatannya itu diperpanjang. Jokowi bilang, oh ya itu inspirasi masyarakat yang kita dengar, tapi kita orang yang patuh konstitusi. Cuman itu tuh dirasa tuh ngambang aja, jadi mahasiswa tuh kayak nggak terima gitu, kayak pokoknya mau statement yang jelas gitu. Menurut kamu gimana? Kamu lapar bun. Hey, tahu puasa, fokus dong. Keruyukan nih tiba-tiba. Ya menurut aku sih, ya namanya presiden yang sekarang ya mereka juga Pak Jokowi juga fokus lah dengan kerjanya dia, pasti banyak sekali inovasi ataupun mungkin kinerja atau pencapaian yang masih ingin dicapai. Pasti 2 periode itu 10 tahun ya. Kayak nggak akan puas, pasti ada aja gitu kayak yang harus dibenahi Indonesia tuh ada aja gitu. Nah kalau misalkan berdasarkan tadi katakan ya memang kalau statementnya kurang meyakinkan masyarakat gitu, untuk adanya nanti ada pemilu 2024, saya rasa harusnya masyarakat itu ya udah, maksudnya ketika dikasih mendeklarasikan seperti itu, cobalah maksudnya gak usah yang ngambil berpikiran apa gitu, maksudnya dibawa santai aja, suzon, bukan seuzon gitu, atau mungkin ya udah yang penting nanti kan kita udah tinggal 2 tahun lagi nih
menjalankan masih ada 2 tahun. Maksudnya ya udah gitu dibawa, nggak usah sepaneng aja. Bawanya emosi aja puasa-puasa ya. Nggak usah yang emosi. Mereka mau butuh puasa-puasa. kepastian. Kita tuh nggak bisa tanpa kepastian. Baper. Tapi ya namanya juga ya nggak apa-apa lah, kayak kita kan negara demokrasi, ya udah semua punya pilihannya masing-masing gitu, dan ya wajar karena kita kan negara netizen plus 62 tuh memang beragam kan. Ya udah gitu. Tapi ada juga yang pro, ada yang juga kontra nih. Kalau kalian sendiri gimana nih tanggapan kalian? Aku sih golput ya. Ya, maksudnya aku suka dengan kepemimpinan Jokowi. Tapi BTW, sebelum kamu nanya aku setuju atau enggak, aku suka sama gaya kepemimpinan Jokowi. Kayak gimana ya? Jokowi itu kayak memberikan image pemimpin yang bisa dirangkul masyarakat. Kayak jarang nggak sih kayak presiden makan di tempat pinggiran, iya, makan tempat makan biasa, pasar, iya. Jadi kan bagi-bagi kayak apa gitu ya. Jadi kayak benar-benar bisa ngalaman, nggak belusukan, tapi kayak dia benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Jadi kayak lu mau pekerjaan lo apa, tapi lo bisa deket sama Jokowi, bisa lihat presiden gitu loh. Dulu kan nggak bisa kan, dulu kan maksudnya dengan pengawalan yang ketat, kita nggak bisa lihat presiden secara langsung sembarangan gitu kan. Tapi sekarang dia malah datang ke pasar, nah itu yang aku suka. Kasih sepeda, mau sepeda dong Pak Jokowi. Pak Jokowi mau dong sepeda. Kamu nggak dikasih sepeda, dikasih kasih apa? Mobil mau. Dikasih anaknya. Siapa anaknya? Siapa? Jangan macam-macam, jangan ngadi-ngadi. Ya udah, jadi mungkin itu yang aku suka. Dan apa ya, kebijakan-kebijakan dia tuh menurut aku ya bagus. Salah satu yang aku suka adalah dia agak mikir ya, maaf ya. Ini loh, membuat birokrasinya lebih terstruktur. Iya, dan gak ribet, iya kan? Satu pintu lah. Dulu kan misalnya kalau kita mau ngurus KTP misalnya harus kesini. Sekarang kan cuma 1 kali doang. Itu contoh ya, masih banyak lain juga kan, kayak memangkas segala keterlibetan itu. Sapu jagat. Iya kan. Jadi satu pintu aja. Jadi semua perizinan tuh bisa lebih gampang dan lebih mudah, dan mencegah pungli. Nah itu yang aku suka. Menurut kamu, nggak menurut kamu, apa yang kamu suka dari kepemimpinan Jokowi? Yang saya suka, iya. Ya itu tadi udah disampaikan kalian. Overall sama. Gimana gitu. sih sama-sama mulu? Iya, intinya kayak gitu. Gitu doang. Jangan mentang-mentang puasa Anda nggak ngomong yang banyak ya. Ya tentu kan Jokowi memiliki cara berkomunikasi bagaimana dengan rakyatnya. Dia mendengar aspirasi rakyatnya. Dia terjun, bagaimana kata Luhut tuh juga dia orang yang dia tuh nggak takut apa sama COVID. Maksudnya dia juga kan seorang presiden. Presiden udah COVID belum kan? Belum. Nah, sering terjun ke masyarakat. Maksudnya ketika ada apa bencana langsung terjun gitu. Kayak gitu. Dan meskipun orang katanya bilang Jokowi gini, Jokowi gitu, tapi dia tetap fokus bekerja. Karena aku ngerasa ngelihat, aku juga suka dengan backgroundnya. Dia kan dia dari orang biasa, dari rakyat biasa gitu. Orang jadi tahu daerah gitu di kan, Solo tahu bagaimana sih dinamika. Dan ya udah ketika jadi presiden, mereka kan punya menterinya masing-masing gitu, dan ya udah saling bersinergi. Dan aku rasa selama Jokowi mimpin presiden ya emang tadi banyak lebih fokusnya dia ke infrastruktur sih kan. Jadi sekarang kayak tol apalah, sekarang ibu kota baru apa gitu. Sekarang jadi Indonesia menjadi lebih maju. Meskipun kayak daerah, katakan ya beberapa ada catatannya kayak mungkin utang meningkat, APBN membengkak apa. Tapi Luhut bilang orang kita juga masih masih wajar lah istilahnya ya. Yang penting siapa sih ya, maksudnya meskipun kadang Jokowi dicibir atau ketika di warganet ngapain sih Pak Jokowi, ngapain gini kebijakan gini. Tapi sebenarnya aku yakin dalam diri aku seorang presiden gak mau dong rakyatnya sengsara. Benar. Gak ingin seorang presiden ini negara Indonesia hancur. Katakan Cina. Tapi dengan Cina kita yang warga lokal Indonesia ini terbengkalai atau pengangguran, gak gitu Besti.
aku yakin Pak Jokowi juga punya visi ke depan. Luhut juga bilang dengan adanya ya tentunya kita adalah plus minusnya gitu ya. Termasuk kepemimpinan Pak Jokowi pasti ada plus minusnya. Ya, kalau kalian kan minus uang kan. Shut up. Jadi dari setiap mungkin kebijakan yang diambil, walaupun memang ada yang sedikit mungkin masyarakat merasa dirugikan, tapi ya percayalah bahwa yang tadi kayak Aswar bilang, bahwa tidak ada pemimpin yang ataupun juga presiden yang mau menghancurkan masyarakatnya. Betul. Itu pasti udah apa ya, keputusan yang udah dipikir matang-matang, dan itu akibat yang paling minim lah. Iya kan, dari semua akibat yang bisa berdampak bagi masyarakat, ya itu udah yang paling minim. Jadi ya mau nggak mau, seperti kenaikan BBM kan, ini kan rame banget nih, antri BBM lah, sebelum apa? Pertamax naik. Sebelumnya kan ibu-ibu antri minyak goreng. Sekarang bapak-bapak antri BBM gitu kan. Kata BBM, kata presiden juga kan kayak kata BBM. Sampai belibet gue, sampai saking semangatnya. Kata presiden juga kan kayak nggak mungkin kita nggak naik BBM. Gak mungkin BBM kita nggak naik gitu kan. Dirut Pertamina kan juga bilang BBM kita yang paling murah. Jangan curhat, ini dikit-dikit curhat. Baik, kalau tadi kakak bilang, Pak Jokowi bilang gak mungkin BBM kita nggak naik, memang karena kan sekarang di tengah ketidakpastian perang antara Ukraina dan juga Rusia kan juga berdampak banget ke semuanya kan, tentu termasuk Indonesia. Rusia yang merupakan salah satu penghasil minyak minyak bumi ketiga kayaknya kalau nggak salah ya. Nah, ya tentu ke Indonesia membuat kayak itu tadi Pertalite naik, ini minyak goreng juga naik. Yang gak naik gaji kita, gaji gue. Tapi semoga tahun ini gak naik gaji. Amin. Nah, itu tadi bahwa itu akan berpengaruh kepada harga minyak itu tadi. Kenapa juga langka gitu kan. Tapi kalau kata Pak Luhut ya, apa-apa kata Pak Luhut ya. Anda pengikutnya. Kalau kata Pak Luhut sebenarnya kita tuh masih berada istilahnya di posisi yang aman, karena kita itu ya maksud kita nggak mahal-mahal banget, yang nggak mahal banget gitu loh dibanding negara lain gitu. Kita masih bisa ke hold, dan juga katanya si pemerintah itu kan memberikan bantuan-bantuan subsidi. Iya, subsidi. Minyak goreng Indonesia tuh salah satu yang termurah kata Dirut Pertamina gitu kan. Katanya BBM sekarang kita berapa? Di kisaran berapa? 14.000 ya? Iya. Iya sekitar segitu lah ya, 12-14 ya. Di Inggris tuh katanya 44.000 per liter. Jadi mahal banget. Jadi Indonesia tuh masih dibilang masuk dalam kategori negara dengan BBM yang termurah. Itu pun juga bantuan pemerintahan, subsidi. Jadi ya kalau misalnya kita bandingin sama yang dulu ya pasti mahal. Ya ambil sisi positifnya aja kan. Iya. Dan kenapa juga Pertamax ini bisa naik? Karena kalau misalkan kan selama ini disubsidi nih sama Pertamina. Nah kalau misalkan terus-terusan disubsidi juga kasihan bakal apa ya istilahnya, APBN-nya gitulah, kayak istilahnya ya, istilah ekonominya gue nggak tahu, cuman istilahnya ya kalau terus-terusan ditahan juga kita akan gimana gitu. Ya pasti ada kekurangan dan kelebihnya. Lagi pula kan juga naiknya juga ya. Ini gue ngomong kayak gini terus gue dihujat lagi. Gue di Pertamax mahal. Nah kita nggak beli Pertamax. Iya kita nggak beli, kita beli apa? Abang Grabnya yang marah. Oke. Ya udahlah. Maksudnya ada beberapa kebijakan Jokowi yang mungkin dinilai merugikan masyarakat, ataupun juga ada yang setuju, ada yang pro sama Jokowi. Nah, gue mau ngomong soal salah satu program Jokowi yang IKN. IKN ini kan juga rame diperbincangkan. Nah, Jokowi ini masa jabatannya tinggal 2 tahun lagi. Iya kan, 2024 kalau berjalan sesuai dengan rencana pemilu, Pilpres. IKN ini gimana, Aswar? Menurut lo akan terwujudkah dengan waktu secepat itu? Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, proses pembangunan dan juga nantinya pemindahan ke ibu kota baru tuh lama. Mau nanya dong, kenapa ketawa? Menurut pendapat kamu gimana? Baik, menurut saya. Jadi kalau kita berbicara ibu kota negara baru Nusantara yang memang ini kan jauh nih di Kalimantan. Dari nanti kan jadi nantinya tuh si seluruh gedung-gedung kepemerintahan akan dipindahkan ke
ibu kota baru. Nah, menurut aku untuk 2 tahun ini akan merasa cepat, terlalu cepat bahkan. Maksudnya gak mungkin yang secara overall langsung pindah gitu. Jadi harus butuh bertahap dan memang kan di sana belum ada ekosistem. Katakan di sana pulau kosong, gak pulau kosong, baru dibangun ekosistem, gedung-gedungnya juga masih baru gitu. Jadi kan bakalan lama untuk menyesuaikan. Beda ketika di Jakarta, oh ya udah kayak dari dulu kan kepemerintahan di Jakarta dipusatkan. Nah, nanti ketika 2024 dipusatkan di sana, ya dari sekarang tuh harusnya sudah mulai. Tapi kan di sana juga belum ada apa-apa. Dan intinya belum settle lah istilahnya menurut aku ya. Ketika nanti pun Jokowi itu dilanjutkan, itu akan dilanjutkan dengan kepemimpinan selanjutnya. Nah, apakah efektif atau tidak? Lihat nanti. Dan menurut aku kan sekarang kan Pak Jokowi juga masih istilahnya pemerintah lah ya, masih mencari investor untuk ya maksudnya untuk mempercepat pembangunan, mempercepat segala infrastruktur di sana. Kan di sana juga ketika udah nih kita ada IKN, gak cuman IKN, kita ada ekosistemnya, kita butuh gedung pemerintahan yang tinggi dan itu juga nggak mudah. Dan sempat juga ya pemerintah juga ngelobi sana sini ke negara-negara mana atau ke SoftBank kemana gitu. SoftBank juga mundur kan? Iya, SoftBank mundur, terus ngelobi Arab, Uni Emirat, terus ngelobi Cina, ngelobi siapa, ngelobi itu juga nggak gampang. Tapi kan katanya juga siapa yang mau ikut pindah ke sana juga katanya dapat duit, tapi nggak tahu kan. Nah, menurut aku sih nggak bakalan secepat 2 tahun ini langsung di sana ujuk-ujuk kayak di Jakarta sekarang kan, ada gedung DPR-nya, ada gedung parlemennya, atau ada gedung sekretariat negaranya. Gimana di sana kan belum ada istana gitu. Jadi ya by the time step by step lah gitu kayak. Tapi ya itu kan salah satu memang yang sudah diakselerasi untuk pemindahan ibu kota negara baru. Jadi sejarah juga bagi Indonesia khususnya kan memang sekarang COVID apa gitu. Dan apalagi kan sekarang COVID tuh jadi kayak agak anggarannya tuh mungkin tapi kita nggak tahu sih. Tapi step by step. Oke, yang penting adalah pemindahan sebuah ibu kota ke tempat yang lain itu pasti makan waktu yang cukup lama, nggak bisa cepet karena yang kayak tadi infrastrukturnya juga harus dibangun, ekosistemnya juga harus dibangun, kayak gitu kan. Rumah tangga juga harus dibangun. Dan apa ya, nggak semua katanya kan yang di ibu kota baru Nusantara hanya pusat pemerintahan, pusat ekonomi masih di Jakarta. Jadi kita harapkan ya Jakarta nggak sepi lah ya. Kamu mau pindah juga ke sana? Kalau dikasih duit mah Ini kayak orang ikut demo ya, dikasih duit aja udah ikut demo dikasih duit mana si kotak mau. Gak punya pendirian saya. Enggak. Kalau memang nggak semuanya ke pemerintahan di sana aja, berarti kan nanti pasti akan ada bukan tumpang tindih ya, istilahnya prosesnya juga akan ribet. Nggak masuk kalau nggak satu pintu kan. Kalau kita Jakarta gitu. Kalau sekarang kayak katakan ada Jakarta Surabaya pindah pulau juga gitu kan. Tapi ya kalau buat yang berduit mah bisa flight kemana aja. Oke aja ya. Pesen sewa pesawat pribadi juga. Betul. Bisa ya. Jangan kan sewa beli aja ya. Tapi menurut saya sih terkait dengan segala nanti ya pemilu atau kinerja dari Pak Jokowi ya, sebagai rakyat yang baik ya kita harus intinya apapun yang sekarang dilakukan pemerintah itu kita ya harus maksudnya kita kawal, istilahnya kita kawal gitu. Kadang juga mungkin ada beberapa kebijakan yang menurut kita bahkan merugikan kita gitu, kayak kemarin sempat CHT atau apa gitu. Tapi sebenarnya kan pemerintah punya sisi positif, sisinya ya untuk mempermudah, untuk gitu. Kita harus mengawal tapi di satu sisi mengontrol, tapi juga ya udah ikutin aja kemana alurnya gitu. Ya tadi bener banget yang kayak kata kamu, kita harus kawal. Makanya demo yang sekarang terjadi itu ya nggak semuanya negatif. Ya itu tetap membuat pemerintah tetap on track gitulah di semua kebijakannya. Jadi punya pandangan, ya kan, ada masukan, ada kritik dari masyarakat, itu bisa ditampung. Jadi kayak masukan nih, bener atau enggak, ya kan, kayak gitu. Aspirasi. Iya seperti itu. Tapi cuman aspirasinya harus disampaikan dengan baik. Betul, jangan sampai ricu, jangan sampai dengan adanya banget demo ini tuh kayak malah mencoreng mahasiswa, mencoreng oknum-oknum yang ada biasanya yang kalau kayak demo-demo gitu kan maksudnya selundup lagi. Ditunggangi lah sama oknum-oknum lain. Jadi kayak ya udah
biasanya sih demo yang intinya tuh udah selesai. Nah yang ricu itu orang-orang yang nggak jelas gitu loh. Kayak ini kayaknya bukan mahasiswa deh, iya kan? Maksudnya takutnya seperti kasus seperti itu terulang lagi di demo 11 April. Jadi kan akhirnya kesannya ya demo mahasiswa pasti ricuh nih, iya kan? Padahal nama mahasiswa, padahal itu bukan mahasiswa. Itu sosmed. Karena kalau Mahadewi nyanyi. Gimana lagunya? Mama. Emang iya? Itu Dewi. Pokoknya begitulah ya. Oke, satu lagi nih Aswar. Yang cukup menarik perhatian adalah Jokowi ini suka banget reshuffle. Iya kan? Gak tahu padahal, mungkin bentar, katanya ada beberapa minggu kemarin kan sempet rame tuh reshuffle menteri kan. Tapi reshuffle menteri yang rame belakangan kemarin itu karena ada satu partai yang masuk oposisi. Jadi kan kayak ya kalau dia bergabung di pihak Jokowi berarti kan ada reward gitu kan, kursi menteri itu. Tapi biasanya reshuffle yang dilakukan itu sesuai kinerja menteri-menterinya. Iya kan, kayak kalau misalnya ada yang istilahnya nggak bener lah kerjanya langsung di-cut. Menurut kamu gimana? Menurut aku sih Jokowi tegas. Anjay. Jokowi tegas karena memang ketika Jokowi melihat kinerja dari masing-masing menteri, mereka melihat secara overall kinerja dari menteri-menteri tersebut dan modelnya Pak Jokowi itu dia lebih suka yang kayak gimana? Misalkan dia mau malah bukan ngundang, biasanya dia bahkan menghadirkan staf-sus gitu loh Kak, yang muda-muda, staf-sus milenial gitu. Kemudian jadi juga biar dapat aspirasinya tuh dari kalangan kaum muda juga. Iya gitu, beberapa kan ada yang ditarik ke istana gitu buat jadi staf-sus gitu. Bahkan untuk menteri-menterinya juga sekarang punya jubirnya, jubir yang ya istilahnya ada beberapa yang masih muda, yang masih mau ngomong gitu. Dan menurut aku sih itu bagus ketika kemarin kayak misalkan katakan Menparekraf gitu kan diganti Sandiaga dari Uno. Ini jadi Sandiaga Uno dari Wisnu Tama jadi Sandiaga Uno atau siapa lagi. Terus kemarin ada siapa lagi ya? Siapa tuh nggak hafal, tapi adalah beberapa pergantian. Tapi ya istilahnya saling membackup, saling memiliki. Ya udah kayak kemarin ada siapa gitu, dan staf-sus itu juga kayak memiliki peran masing-masing. Aku rasa ya itu bagus sih. Ya itu jadi nilai jadi pecutan juga buat menteri-menteri. Jadi kan kayak kerjanya harus lebih bagus lagi. Kayak Jokowi itu kan dia negur menterinya tuh depan-depan kan. Kayak kemarin di acara di Bali itu yang acara buatan tangan Indonesia, buatan produk BBI, Gernas kan. BBI. Nah, Jokowi sempat marah kan gara-gara katanya kita itu terlalu banyak impor sampai buku tulis itu siapa sebenarnya yang disalahin ya. Tentu kan melihat dari satu-satu pula Mendikbud, terus kinerja dari setiap menteri kan itu udah tegas menurut aku. Dan ya udah sampai jangan ketawa gitu kan. Ya kan? Jangan tepuk tangan. Ya pasti kan juga terkait dengan ekspor impor pasti yang relate sama perekonomian, menteri perekonomian, menteri pertanian juga, traktor diimpor, siapa lagi seragam TNI Polri impor, terus apalagi alat kesehatan impor kayak gitu kan. Padahal kata Jokowi produksi dalam negeri itu juga bagus-bagus. Makanya sekarang pemerintah menggencarkan namanya e-katalog atau lebih mendorong dan mensupport UMKM kali ya. Kayak jadi sekarang tuh nggak tahu ya Jokowi menteri-menterinya, Luhut juga termasuk ya. Gernas BBI, Gerakan Bangga Buatan Negara Indonesia gitu. Kayak apa-apa harus Indonesia, harus lokal. Ya, kalau kalian pacarnya lokal apa? Tergantung. Yang banyak duitnya ya. Shut up, kamu jangan ini dong. Gimana sih? Ya intinya adalah ya siapa lagi yang mau mencintai produk kita kalau bukan kita sendiri sebagai rakyatnya. Masa kita berusaha untuk memperkenalkan produk kita tapi kita malah belinya dari luar, ya kan? Sayang banget. Nanti kalau udah diklaim negara lain gimana? Ya kan? Batik diklaim, rendang diklaim, nanti berantem dong kita, perang, invasi. Kita yang damai-damai aja deh. Damai-damai aja ya, secara masih bulan puasa ya. Alhamdulillah.
Kalau tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih, digadang-gadang pemilu ini akan dilanjutkan, nggak ditunda nih Presiden Jokowi. Menurut kalian ada nggak sih sosok siapa sih calon ataupun kandidat yang nantinya mungkin akan muncul di pemilu 2024? Ini kan rada ramai juga nih. Orang-orang udah mulai kayak elektabilitas atau bahkan ada juga beberapa yang dari public figure atau ada beberapa yang dari menteri yang sekarang gitu, bahkan udah ya kayak termasuk Pak Erlangga gitu kan, kayak maju 2024 Indonesia udah mulai ini ya kampanye ya cuman ya terserah kan, orang mulai masa kampanye, mulai memperkenalkan diri lah, udah mulai sekarang karena ditinggal 2 tahun tuh kayak nggak berasa gitu kan. Kalau aku sih, satu yang aku suka Ganjar. Karena apa ya? Dia tuh tipenya sama kayak Jokowi kan, yang bener-bener open minded, yang kayak deket sama semua orang, semua dirangkul kan. Kalian juga dirangkul ya? Didoain gaji jodoh. Iya, waktu itu aku liputan ke Semarang untuk pilkada serentak. Iya, pilkada waktu itu Ganjar sama Tasya Yassin melawan Said Sudirman sama Ida Fauzia. Ida Fauzia sekarang jadi menteri, Pak Ganjar jadi gubernur ya. Waktu itu ya apa ya, aku ngerasa sendiri bahwa kayak apa ya, dia Ganjar ini tipe yang ya welcome ke semua, yang benar-benar baik, turun ke masyarakat, dia benar-benar ngecek sendiri. Kayak misalnya kayak kita lihat di apa ya, berita media sosial dia juga, kayak kalau ada hal yang aneh atau apa tuh dia benar-benar langsung ngecek sendiri ke bawah, ke lapangan, ke masyarakat. Kayak minyak goreng mahal, dia tanya apa yang jadi masalah di pasar, dia cek ke distributornya apa sih yang jadi masalah, kenapa bisa mahal. Ternyata ditemukan bahwa ada jatah minyak goreng yang dipangkas, harusnya berapa malah disalurkannya berapa, terlambat juga disalurkan. Nah hal-hal kayak gini kan kadang-kadang kita nggak bisa percaya sama orang 100% kan. Kalau misalnya kita meng-hire staff kita misalnya, oke, staff bilang kayak gini, oke, aman-aman Pak. Tapi ternyata kita lihat di bawah tuh masih banyak masalah. Tim sukses Pak Ganjar. Pak Ganjar pilih aku. Lah. Ya kayak gitu. Aku suka Ganjar. Tapi ada beberapa nama lain kan yang muncul kayak sesama rekan partainya. Ya tadi kamu nyebut Pak Sandiaga Uno, aku nyebutnya kayak Puan Maharani. Kan dulu kan sempet banget selek kan. Kelas. Gara-gara Pak Ganjar gak jemput. Dan gak nyambut. Sama-sama juga dari partai yang sama. Ya banyak lah sekarang nama, kayak Erick Thohir juga ada, Prabowo. Kenapa kamu diem? Diem itu Mas. Ya nama-nama ini mulai bermunculan lah. Luhut orang kira-kira udah maju nggak? Enggak, Pak Luhut di belakang layar aja. Di belakang layar tapi udah berasa orang paling pertama. Maaf Pak Luhut, saya hai. Pak Luhut mantap. Nanti aku abis ini mau ketemu. Oke. Oh ya? Iya. Peres banget. Ya nama-nama itu udah mulai muncul lah. Orang-orang udah mulai, beberapa lembaga survei udah mulai survei nih elektabilitas mereka yang bagus, yang paling tinggi mana. Tapi terakhir aku baca sih Ganjar yang paling tinggi ya. Sekarang yang udah mau nyaingin Ganjar itu Prabowo. Terus ada lagi di bawah mungkin ada nama Anies juga. Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Ya nama-nama itu pasti. Tapi siapapun nanti presiden, kan kita juga belum fix nih siapa kandidat-kandidat yang akan maju nih di Pilpres 2024. Ya kita lihat dan kita nantikan euforianya gimana kampanye, tentunya, gimana. Aku sih berharap ya pokoknya nggak ada lagi yang namanya apa ya, kayak sebelumnya kubu-kubu, bahkan kayak lebih ke lebih ke mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, intinya kita harus saling bergandengan tangan. Apapun dulu siapapun. Kan ada cebong, ada kampret ya, jangan sampai terjadi lagi di tahun ini. Kita harus sama-sama, yaudah kita satu visi Indonesia, siapapun presidennya, jangan over atau jangan terlalu berlebihan kepada segala sesuatu, karena berlebihan itu tidak baik kecuali berlebihan uang. Yang pasti jangan sampai perbedaan politik membuat kita saling bermusuhan. Wah gila sih. Hebat banget ya kata-katanya. Yang pasti keren. Kita nantikan lah ya siapa yang muncul sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dan buat teman-teman yang pastinya kalau nanti pemilu jangan golput, karena seberapapun
apa ya? Maksudnya satu suara pun itu sangat Berarti. untuk masa depan bangsa kita. Aku sih nggak golput karena GoFood. Dasar lagi puasa pikirannya makan mulu. GoFood. Aku kan mau GoFood, kok GoFood. Aku sih gak golput Iya. karena biasanya habis itu suka ada promo nunjukin ini. Udah nyoblos. Iya kan. Udah nginin Bukan promo ketintas itu kamu sendiri. anak konten, mau konten doang kan. Ada juga ya kamu. Jangan deh ini deh. Aib. Pokoknya ada Ungu mau buat konten Instagram. Sudah nyolok. Iya, sudah coblos. Nyolok apa tuh? Kebanyakan ini PCR-nya dicolok mulu, Oke. ya kan, pandemi. Baik. Ya udahlah ya, kita harapin semuanya berjalan lancar, Selama 2 pemilu tahun ke juga, depan lancar, ya. pemilu juga terlaksana dengan aman, tidak ada lagi kubu-kubuan, cebong, kampret. Kita memberikan suara kita untuk masa depan bangsa. Asik. Luar biasa ya teman-teman. Pokoknya kita ingetin terus untuk subscribe Peristi Channel dan follow semua akun media sosial yang kita punya. Kita pasti akan hadir dengan konten-konten yang menarik. Dan buat teman-teman yang mau usulin tema buat kita obrolin, bisa banget komen di bawah. Kita pasti akan ngobrolin tema tersebut. Oke, thank you. Gue Lia. Gue Asfar. Sampai Bye-bye. ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe Selamat berpuasa. bagi yang mampu.